Apa yang kau cakap semua nih memang tidak masuk akal. Ya, pembunuhan yang berlaku di sana, pengeboman yang berlaku di sana, anak-anak kecil, budak-budak kecil, orang yang tidak bersalah, semua kena bom, semua kena bantai, dan kau mendukung pula peperangan itu, pembantaian itu. Kau memang fuck you lah bro. Hey, what's up guys, welcome back to my channel again dan comment react. Oke guys, baru-baru ini nama Permadi Arya atau yang lebih dikenali sebagai Abu Janda kembali menjadi viral di media sosial Indonesia. Potongan video dan kenyataan tersebar luas di berbagai platform, memicu perdebatan panas di kalangan netizen. Sebahagian orang mendukung apa ia sampaikan, menganggapnya berani dan tegas dalam menyuarakan pendapat. Namun di sisi lain, banyak juga mengkritik keras ucapannya, bahkan menilai pernyataan tersebut terlalu provokatif dan menimbulkan kontroversi baru. Fenomena ini membuat nama Abu Janda sekali lagi menjadi topik perbincangan nasional. Setiap kata yang ia ucapkan langsung menjadi sorotan, dibahas, diperdebatkan, bahkan dijadikan bahan diskusi di berbagai platform. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Abu Janda kembali viral dan membuat media sosial Indonesia kembali panas? Di video ini, kita akan membahas kronologi lengkap dari kontroversi terbaru yang membuat nama Abu Janda kembali menjadi sorotan publik. Jadi, tanpa berita buang masa, kita masuk terus ke dalam video, terus stay tune. Astagfirullah, gue udah bener-bener nggak tahu mau ngomong apa sama orang ini. Katanya Anda mau belajar sejarah, ya? Jagoan gue daripada lu pasti. Lah, gimana? Enggak, lu tuh terlalu baper, Pak. Dari tadi lu kok komentar Enggak, gimana, Bapak? Jangan bawa perasaan, Pak. Enggak ada. Bagaimana kita? Bang Ferry gak suka sama Trump. Lu gak suka sama Israel. Itu perasaan lu semua. Enggak ada. Gua gak ada urusan sama perasaan lu, anjing. Gue juga enggak. Jangan dong. Enggak apa-apa, Anda bilang saya anjing. Udah kelihatan kan polanya kalau orang udah kehabisan data dan kalah argumen, biasanya suara ditinggiin. Dan ujung-ujungnya malah berkata kasar dan tantrum di TV nasional. Lawan debatnya itu mantan dubes, teman-teman, Pak Ikrar Nusa Bakti. Beliau ngasih fakta sejarah gimana Amerika pernah bantu pemberontakan di Indonesia. Bukannya dibalas dengan data sejarah, tapi Abu Janda balas dengan nama binatang. Yang bikin gue lebih miris sebenarnya dia nggak mau kayak gini karena bela istri K mati-matian. Betul. Mata soal puluhan ribu nyawa di Gaza. Dan bahkan bilang kalau Gaza yang menyerang. Gue bahkan setuju banget sama komentar netizen. Ngapain orang kayak gini dikasih panggung? Betul, aku tidak tahu apa yang mau ataupun yang dimaukan oleh si Abu Janda nih. Nama pun macam setan sudah. Abu Janda, Pak. Tidak ada nama lain nggak kau buat bodoh? Hah? Aku sorry lah kalau aku emosi sedikitnya, sebab aku nampak dia punya cara bercakap memang cukup kurang ajar lah kan. Sebab orang bagi fakta, kau tengah berdebat, kau patut kau dengar dulu orang lain yang bercakap juga tuh. Kau tidak perlu terus potong begitu. Itulah apabila kau berdebat dengan seseorang, lepas tuh kalau dia terus masuk ataupun dia terus potong begitu macam si Abu Janda buat tuh, itu orang bodoh namanya. Orang yang bodoh yang sudah kalah debat and then dia mau menangkan juga dirinya, begitulah caranya. Bahkan ada yang ngingetin kalau ngatain dengan sebutan nama hewan di ruang publik itu bisa ancaman pidana. Untung aja Mas Aiman ngusir dia keluar. TV nasional itu ruang edukasi, bukan tempat untuk orang emosian. Tapi yang menjadi pertanyaan besar, siapa sebenarnya Abu Janda orang ini? Kenapa dia seolah dipelihara dan dikasih panggung untuk membela Zionis mati-matian sambil nyudutin saudara sendiri? Coba komen bongkar di bawah. Kalau rame kita lanjut per 2. Kita cari tahu siapa dia sebenarnya dan agendanya apa. Follow akun ini biar nggak ketinggalan part 2-nya. Tuh, tangan komunis. Debat panas. Betul, karena ada pemberontakan kita dengar sini. di Madiun itu. Betul ya, Mamang? Betul. Iya. Itulah. Apapun itu, Pak. Apapun Tunggu dulu. Besar. Jangan Anda pikir Amerika tuh negara yang baik. Ya. Ya itu kan masalah Tunggu dulu. Saya juga cerita dulu ya. Di zaman gue tidak ada urusan sama perasaan lo, Pak. Perasaan lo gue gak ada urusan. Katanya Anda mau belajar sejarah, ya? Pengajar. Jagoan gue daripada lu pasti. Lah, gimana? Anda tahu ya? Oke, Enggak, lu terlalu baper, Pak. Dari tadi lu kok Iya, dia mau lawan dubes Republik Indonesia, dubes di Duta Besar Indonesia untuk Tunisia pada tahun 2017 hingga 2021. Untuk menjadi duta besar nih, kau bukan suka-suka nggak mau jadi duta besar. Duta besar nih, dorang punya sejarah, dorang punya lagi hebat lah. Abu Janda nih, dia memang
bukan iyalah, dia memang pro untuk Amerika dan Israel lah, guys. Komentar Enggak, gimana Bapak? Bawa perasaan, Pak. Enggak ada urusan perasaan di sini. Bawa perasaan. Ini perasaan Lu nggak suka bagaimana Amerika. kita. Bang Ferry nggak suka sama Trump. Lu nggak suka sama Israel. Itu perasaan lu semua. Enggak ada. Gua nggak ada urusan sama perasaan lu. Jangan dong. Nggak apa-apa Anda bilang. Jangan menggunakan kata-kata Tapi itu, jangan. Anda harus tahu ya, itu ketika Partai Republik itu dengerin dulu, ya. Tapi jangan kata-kata itu. Bagaimana ketika Amerika Serikat itu, ya, awal-awal kemerdekaan Indonesia juga, itu membantu pemberontakan daerah di PRRI dan Permesta. Nah, kena Itu kok kan? Anda lihat ya. Dan Kena kok kemudian kan? ada perubahan besar dari kebijakan Amerika terhadap Indonesia ketika siapa? Kennedy dari Partai Demokrat itu terpilih menjadi presiden pada 1961. Jadi kita juga harus tahu sejarah itu ya. Mantap Mengapa lah. kemudian Kennedy Kena deh, membela kena deh. Indonesia dalam kaitannya dengan Irian Barat misalnya kan. Tapi sebelumnya ketika Eisenhower itu menjadi presiden Amerika Serikat, Indonesia dipecah belah ya supaya terjadi pemberontakan di daerah. Ini Tapi bukan yang lagi-lagi selalu antar tujuannya apa? bantuan ke Palestina. Mencegah Indonesia jatuh ke tangan komunis. Itu adalah sejarah. Saya sedikit ngasih masukan ya. Gue seorang muslim, gue mempraktikkan Adik-adik. Al-Maidah ayat 8. Jangan karena membenci suatu kaum Anda berbuat tidak adil. That's it. Mas Aiman, saya Oh, boleh itu yang dipegangnya, Bu, pegangannya. pertama karena ayat Al-Quran dikutip, izinkan juga saya yang tidak punya keilmuan yang hebat beliau soal Mantap. Al-Quran. Saya mengutip juga bahwa ada satu ayat yang sangat penting. Bunyinya kurang lebih bahwa kita ini ibarat satu tubuh. Kalau sakit tubuh yang lain, maka Hadis. ya, sorry. Nah, itu juga menjelaskan hasil penelitian kami soal kejahatan yang dilakukan Israel di Gaza. Kami laporkan ke Jaksa Agung. Buktinya otentik, telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Yang menurut saya mestinya Indonesia terlibat dalam upaya menangani ini melalui sistem hukumnya Itu ke tangan komunis. Abu Janda nih kan, apa yang aku perhatikan, dia nih pandai, memangnya pandai bercakap, dia pandai bercakap ya, tapi dia nih bodoh di satu tempatnya, dia nih bercakap dengan emosinya, Oke, kami tahu, aku bukan gamilan, aku sendiri, aku tahu yang kau tuh pro Israel, pro Amerika, dan apa yang Amerika dan Israel buat tuh kau setuju ya, walaupun pembunuhan besar-besaran yang berlaku di Gaza sana, di Palestina, kau setuju juga. Kok bodoh kah apa? Dan apa yang berlaku di Palestina tuh ataupun apa yang berlaku di Gaza tuh itu pembunuhan besar-besaran. Kalau kau mau cakap Hamas itu adalah teroris, kenapa pula Israel dan Amerika membom budak-budak dan orang tua ataupun perempuan yang di sana, terutamanya hospital, benda-benda ataupun tempat-tempat yang tidak sepatutnya kau Israel sama Amerika dibom. Dan kau sokong pula itu. Bodoh lah Abu Janda nih. Abu Sial. Kenapa Bung ini benci banget sama Arab? Maka dari itu ini harus dipertanyakan. Ketiga, masalah hoax. Perhatikan, Mbak KSP, mohon maaf saya bertanya ya. Apa alasan Indonesia itu nggak membangun hubungan diplomatik dengan Israel? Apa alasannya? Karena kita menghargai Palestina. Karena Israel dianggap penjajah, betul nggak? Ya benar. Betul ya. Betul. Coba tanya Bung Permadi, Israel menjajah nggak? Ya. Itu kan pendapat serius dia. lu, Nah, makanya, maksud saya gini. Maksud saya, negara kan. maksud saya, Saya mewakili maksud negara. saya, Lu nanya gue serius, lu nanya gue pengen gue jawab apa lu Maksud nanya? saya nggak perlu jawab. Maksud saya gini, perhatikan. Kalau ada orang Indonesia mengatakan Israel bukan penjajah, maka dia sedang menginjak kebijakan dan pemikiran serta keputusan para pendiri bangsa kita. Dia sedang menghina Soekarno, menghina Soeharto, menghina presiden-presiden sekarang bahwa Ya, ini- kalian tuh nggak tahu sejarah. Saya yang tahu sejarah, nggak ada penjajahan di Palestina. Ini opini ya. Nah, ini bahaya, makanya teman-teman ya, tolong pahami ini agar kita tidak
dibodohi oleh hoax-hoax macam ini. Oke, demikian. Ya, Silakan. jadi gini, semua yang dia bilang ini opini ya, bukan fakta ya. Jadi pertama aku harus lurusin. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah Mesir. Dan waktu itu adalah berkat delegasi Kiai Haji Agus Salim yang waktu itu proaktif ke sana, jemput bola, dan tidak ada kaitannya dengan yang dia bilang mufti. Mufti Palestina itu ada di Mesir waktu itu, Bang, karena waktu itu dia buronan. Jadi ketika Ottoman Turki kalah perang dunia kedua, perang dunia pertama, lalu provinsi Palestina ini diserahkan ke kerajaan Inggris. Jadilah bagian dari jadi milik Inggris. Namanya waktu itu British Mandate Palestine. Nah, karena waktu itu di bawah kekuasaan Inggris, si mufti Palestina ini kaburlah buron ke Mesir. Ketika delegasi Kiai Haji Agus Salim ke Mesir, ketemu nggak sengaja sama Palestina, sama si mufti ini yang lagi jadi buronan di Mesir. Lalu adalah cerita-cerita ini yang tidak ada textbooknya, sumbernya cuma dari meme, ceritanya begini, begitu, tapi ini pseudo history semua. Jadi ini bisa dibilang ya fiksi lah gitu. Anyway, jadi kalau kita balik lagi Saya sudah sebut sumbernya ya. Silakan baca buku judulnya Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, tulisan Muhammad Zain Hasan tahun 1970. Jelas ya? Jelas gak? ya, Tanya buku apa yang dia pakai. Nah, coba apa referensinya? lo semua yang gue bilang lo boleh cross check ke berbagai sumber, pasti isinya sama semua. Ya. Jadi Satu, dia tidak ada sumber punya si Abu Jahal nih. Jadi Emang kalau nggak kita ada ngomong dasarnya, sejarah, selalu nggak ada kalau kita dasarnya. ngomong sejarah, Katanya Nggak ada dasarnya. punya apa? intinya kalau kita ngomong fakta sejarah ya, fakta sejarah. Ketika 1945, Sumbernya. 1945, Bukan sumbernya apa referensinya? sumbernya, lu boleh cek kemanapun, gue ngomong pasti benar. Kok kita suruh ngecek orang kita nanya sumbernya mana? 1940, jadi gini, 1945 tidak ada negara Palestina, tidak ada bangsa Palestina. Dia udah ngakuin sendiri kok tadi. Nggak ada bangsa Palestina, nggak ada. Yang ada waktu itu, sebelum yang ada itu adalah Ottoman Turki. Jadi dulu tuh cuma ada satu negara, namanya Ottoman Turki. Palestina itu hanya bagian provinsi dari Ottoman Turki. Ketika Inggris kalah perang, itu Dari diambil alih dari Inggris, mana dia baca aja semua nih? Lalu Inggris di tanah milik Inggris ini mendirikanlah dua negara ini, Palestina dan Israel. Itu hak-hak Inggris dong, orang punya dia kok. Udah diserahin nama Ottoman ke Inggris, Inggris mau bikin negara apapun di situ suka-suka gue lah. Ibaratnya sekarang misalnya Indonesia mau pemekaran di provinsi manapun, suka-suka Indonesia lah. Punya gue. Waktu itu provinsi Palestina mau dibikin pemekaran sama Inggris. Satu dijadiin provinsi Yahudi, satu jadi negara Yahudi, satu dijadiin negara Arab. Tapi masalahnya Yahudi nerima tahun 1948, Arab tidak mau nerima. Tidak mau nerima padahal udah dikasih kesempatan. Kesempatan demi kesempatan sudah dikasih. Dari mulai tahun 1948 dikasih. Nih silakan deklarasi kemerdekaan. Mereka milih perang. Seperti yang gua kasih jelasin tadi. Tahun 1948, 1967, 1973, 1973, 1991. Perang. Daripada damai, bangun negara, mereka milihnya perang. Dengan narasi-narasi Israel jajah di mananya. Kan, orang itu loh, memang itu bukan tanah Palestina kok. Tidak ada yang berhak, dengar ya. Kalau kita ngomong fakta, tidak ada yang berhak sama tanah Palestina itu. Baik Yahudi maupun Arab Palestina yang tinggal di situ semua tidak ada yang berhak. Karena itu punya, Ini yang saya maksud, karena dia itu punya, sedang menghina ini punya kebijakan Ottoman Turki. Indonesia. Ketika Itu seluruh tanah- masyarakat Indonesia mengatakan ada itu penjajahan, tanah punya Ottoman hanya ada Turki. dua makhluk yang mengatakan ini bukan penjajahan. Kalian tahu makhluk siapa aja ya, gitu perasaan. ya. Jadi lucu. Makanya di sini Saya- mumpung ada KSP, Gue gak peduli tolong sama perasaan diedukasi. lo bro. Itu perasaan lo. Tolong diedukasi. Gue cuma peduli sama fakta. Gue Mumpung cuma peduli ada sama KSP, fakta. Faktanya Mbak, Bang tolong Aiman. edukasi Mbak, apa itu penjajahan Mbak, biar nggak semakin error ini orang ini satu ini. Faktanya itu tanah punya Ottoman Turki. Itu faktanya. Lo mau ngomong sampai Ottoman Turki lah pula. sampai mulut lo berbusa juga, itu faktanya punya Ottoman Turki, bukan punya orang Palestina yang sekarang. Fakta itu Bang Aiman. Faktanya ibu bapak bangsa kita mengakui Palestina dijajah. Aku bisa jelasin Bang. Bagian dari perjuangan itu. Ini faktanya ibu bapak bangsa kita. Jadi gini, Sekarang aku bisa jelasin. siapapun nama beliau ini dalam konteks perpolitikan, apakah itu benar namanya atau tidak? Jadi Karena menurut saya beliau ini sudah menentang perspektif pejuang kemerdekaan. jadi gini. Pejuang kemerdekaan kita itu tidak hanya diakui di Indonesia dan negara penjajahnya, tetapi seluruh negara Asia Afrika mengakui dan menghormati ini. Satu waktu saya berjumpa seorang hakim konstitusi dari Afrika Selatan. Dia pakai baju batik.
Saya tanya Prof, kenapa Anda pakai baju batik? Anda tahu baju batik ini diberikan Presiden Soekarno kepada Nelson Mandela sebagai lambang perjuangan. Kami menghormati para pejuang kemerdekaan Indonesia sehingga menjadikan batik itu baju nasional kami. Jadi Presiden Soekarno itu pejuang sesungguhnya. Para pejuang kita adalah pejuang kemerdekaan sesungguhnya, anti penjajahan. Kalau kemudian perspektif mereka digugat dan dipertanyakan, saya mempertanyakan apa yang dia sampaikan. Bagi saya sudah jelas, Bang Aiman, mana yang minyak, mana yang air, tidak mungkin dicampur. Mana yang punya referensi sesungguhnya, mana yang tidak, mana yang berkuar-kuar tanpa kejelasan fakta juga sudah terlihat. Oleh karena itu saya ingin menghormati para pejuang kemerdekaan kita, ibu bapak bangsa kita. Bertahanlah kita dengan pendapat ibu bapak bangsa kita bahwa Palestina adalah bagian yang harus dimerdekakan di bumi ini. Betul. Jadi tadi Bang Hussein kan ada ngomong, katanya para pendiri bangsa itu memang punya komitmen kepada kemerdekaan Palestina. Itu padahal sebenarnya dia sendiri tahu bahwa itu ada motifnya waktu itu Pak Karnowa itu mencantumkan atau mention soal Palestina karena waktu itu Indonesia sedang ngambil hatinya Mesir untuk supaya Mesir memberikan. Sebenarnya kan aku udah tahu apa yang coba disampaikan Abu Janda. Sebenarnya dia nih kan menyampaikan melalui dia punya emosi, melalui fakta yang dia mungkin dia buat sendiri sebab tidak ada reference pun. Tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa ada sejarah-sejarah begitu yang berlaku. Sedangkan siapa tadi dia Husin nggak yang selalu hantar-hantar bantuan makanan ke Palestina, dia ada referensinya, buku dia sebutkan lagi buku apa itu ini dia sebutkan ada referensinya. Tapi Abu Janda nih, aku nggak tahu dia belajar di mana kah, fakta di mana kah dia ambil. Mungkin ada sesetengah, aku nampak komen juga di sini guys ya, komen ada sesetengah bersetuju dengan apa yang Abu Janda katakan. Tetapi kalau kita pikirkan secara logik akal, ini yang kita pakai logik akal kita kan, sebab Abu Janda sendiri ini pun kalau aku perhatikan apa yang dia cakap nih, dia pakai logik akalnya sendiri juga. Logik akalnya sendiri. Oke, inilah tampak kamu satu perkara ya. Palestina, Israel, oke. Ada dua-duanya nih kan. Masing-masing ada tempat sendiri. Tetapi kalau bilang Abu Janda tadi, kenapa pula orang Arab mau berperang kan? Kenapa pula Israel itu mau masuk ke Palestina untuk mengambil tanah mereka? Sebab kalau dia bilang tadi, Inggris sudah bagi dua tuh kawasan. Satu kawasan Yahudi dia bilang kan sendiri, dan satu kawasan Arab. Tapi kenapa kawasan Yahudi daripada Israel itu dia mau masuk ke tanah Palestina? Itu kan satu penjajahan. Dan si Abu Janda nih, dia nih pro Israel, pro Amerika. Bro, aku pro Palestina bro. Aku pro Palestina. Untuk Abu Janda nih ya, aku pro Palestina bro. Ya, apa yang kau cakap semua nih memang tidak masuk akal. Ya, pembunuhan yang berlaku di sana, pengeboman yang berlaku di sana, anak-anak kecil, budak-budak kecil, orang yang tidak bersalah, semua kena bom, semua kena bantai, dan kau mendukung pula peperangan itu, pembantaian itu. Kau memang fuck you lah bro. Ya. Sebab kenapa aku jawab begitu guys? Kalau kita pikirkan, kalau dia bilang Hamas itu adalah teroris, dan kenapa pula Amerika dan Israel itu perlu hancurkan semua tempat tuh? Adakah Palestina itu penuh dengan teroris? Kebodohan dari mana yang kau dapat tuh Abu Janda? Abu Jahal. Kebodohan dari mana yang kau dapat tuh? Ya. Mungkin aku bercakapnya bukan sepandai dorang bercakap nih lah, dorang si Abu Janda. Abu Janda nih pandai bercakap guys, dia pandai bercakap. Ya, di dalam dunia nih ada nih orang-orang yang begini, yang hebat bercakap, sampai kau pun akan rasa, wih, ya betul juga apa yang dia cakap. Dia pandai putar balik fakta guys ya. Jadi apa yang kita berpegang teguh di sini, sedangkan di dalam Al-Quran pun sudah menyatakan bahwa ada tanah Palestina, ada tanah Yahudi. Nah, di situ kita berpegang teguh. Orang yang begini nih paling bahaya nih guys ya. Dia boleh putar balik fakta tuh. Jadi kita kena berhati-hati guys. Semua konflik di sana dimulai dari Arab nyerang Israel duluan. Ini fakta. Berusahalah adil untuk Amerika. Coba pahami kenapa Amerika nyerang Iran. Jadi adik-adik perlu tahu.
Iran ini adalah salah satu donatur terbesar untuk dua kelompok militer di Timur Tengah. Yang satu namanya Hizbullah di Lebanon, yang satu namanya Hamas di Gaza. Hamas, kelompok Bang Aiman, dari tahun 1992, Iran ini udah ngasih duit ke Hizbullah 700 juta sampai 1 miliar dolar per tahun. Dari mana kau tahu? Dan dari mulai tahun 2005, Iran ngasih duit ke Hamas 100 juta sampai 300 juta per tahun. Duitnya dipakai apa adik-adik? Dipakai beli roket, dipakai beli rudal untuk nembak ke Israel, untuk ngebunuh warga sipil Israel. Otak bodoh ya dapat sampai gitu kan, untuk menembak warga sipil Israel. Pernah gak di dalam sejarah nih, kalau kita lihat sejarah-sejarah terdahulu, pernah gak Palestina dulu yang dibom di sana, di Israel? Pernah. Yang kita tahu, yang kita nampak sendiri, sejarah-sejarah terdahulu pun, orang Israel dulu yang pergi bom dulu Palestina, baru Palestina membalas. Kok Abu Janda kau memang bodoh? Selama puluhan tahun. Sekarang balikin ke kita ya. Adik-adik pikir nih, ya pakai hati ya. Nih misalnya nih Malaysia ya. Malaysia ngasih duit pula, ke gua bawa teroris. Malaysia. Terus terorisnya beli bom. Bomnya dipakai buat ngebunuh rakyat Indonesia. Kira-kira perasaan kita gimana? Puluhan tahun lagi. Saya yakin demi Allah, demi Rasulullah, pasti kita rela banget, ikhlas banget. Jangan kau bawa nama Rasulullah, jangan kau bawa nama Allah. Kalau kau ini bodoh, ya Abu Janda. Sorry ya guys, kalau aku emosi, dia boleh pula bawa nama Malaysia. Walaupun itu sebagai contoh guys ya. Kita nih macam mana sekalipun, Malaysia dengan Indonesia nih kan tetap bersaudara. Perang-perang netizen ini, kalau kita bercakap secara fakta guys ya, macam mana sekalipun kita tidak akan berperang besar-besaran macam begitu ya. Ini Abu Janda nih yang pandai-pandai ya dia bercerita nih. Perang sama Malaysia, bener gak? Wah, diserang-serang terus. Jadi ketika Pak Prabowo waktu itu ngomong, Bang Aiman, untuk mewujudkan perdamaian kita harus menjamin keamanan Israel, itu adalah pernyataan yang terukur dan Pak Prabowo ngerti sejarah. Pak juga Abu Janda. Justru orang-orang yang nyinyirin Pak Prabowo itu orang-orang yang ahistoris dan minim literasi sejarah. Gue jelasin faktanya. Semua konflik di sana dimulai dari Arab nyerang Israel duluan. Ini fakta. Puluhan tahun konflik gara-gara Arab kagak bisa lihat, Yahudi diem. Tuh dia lagi diem, kita serang yuk. Bodoh ya, dari mana gue dapat fakta begitu? Kan? Ini bodoh ya. Orang yang bodoh lah gue rasa. Gak tau fakta dari mana yang dia boleh dapat, yang dia boleh cakap yang Yahudi diam-diam lepas itu orang Arab serang. Pernah gak orang-orang Arab di sana ambil kisah tentang Israel tuh? Ambil kisah, Yahudi di sana diam-diam bom. Ada orang begitu? Kok Abu Janda nih memang sial lah dia. Bikin emosi guys ya. Ada gak orang kau tengok diam-diam kau pergi kacau? Itu bodoh lah namanya kan. Makanya Pak Prabowo udah benar. Kalau mau damai, ya jangan nyerang si Israel. Dia bawa nama Presiden Prabowo lagi. Presiden Prabowo tahu apa yang dia buat, ya. Presiden Prabowo tahu apa yang dia buat. Kau yang nggak tahu apa yang gue buatnya Abu Janda, ya. Sebab kau aku tengok memang pekat betul pro Israel sama Amerika mu. Aku hari itu aku ada terlintas di TikTok tentang videonya nih. Memang aku nampak saya terus aku tidak suka nih orang. Sebab perangai yang begini lah. Aku tidak tahu lah kenapa. Macam tai aja. Oke, jadi sampai situ share reaction aku tentang si Abu Janda nih kan. Abu Janda nih bagi aku ini seorang yang pandai bercakap. Seperti mana yang aku cakap dalam video, dia ini orang yang pandai bercakap. Jadi kena berhati-hati kalau bercakap sama dia. Sebab dia pandai memutarbalikkan fakta. Ditanya referensinya tidak tahu dari mana, ya. Dan dia ini betul-betul pro Amerika dan pro Israel lah. Dan dia bersetuju dengan apa yang terjadi di Palestina tuh, pembantaian besar-besaran. Adakah itu kau cakap itu ada nilai kemanusiaan dalam dirimu? Itu nilai binatang pun lagi hebat daripada kau Abu Janda, ya. Sebab kau tengoklah, kalau dikatakan Hamas tuh adalah teroris ataupun adalah pengganas, kenapa pula Israel dengan Amerika perlu bunuh budak-budak, perlu bunuh orang tua, wanita yang tidak bersalah, lepas itu sekolah,
hospital, semua ada orang bom. Apa lagi kau mau cakap? Kau boleh nampak di video-video sekarang yang tular di media sosial, Pak. Dan semua tentang pembantaian di Gaza macam mana, hancurnya Gaza itu macam mana. Kau boleh pikir semua benda tuh. Kau boleh bercakap begini pula. Kau bercakap macam kau tak gunakan otak. Itulah. Jadi untuk orang-orang yang menyokong Abu Janda nih, untuk menyokong Abu Janda nih, aku rasa kamu pikir bagus lah. Kamu tengok video tuh betul-betul. Kamu pahami betul-betul dia punya fakta dan hoaxnya. Kalau aku dampak sendiri pun, memang kalau orang yang tidak terbiasa melihat orang yang suka putar balik fakta nih, orang akan percaya Abu Janda. Oh ya, sebab kamu nampak Abu Janda bercakap dengan yakin. Satu, dia ada keyakinan, dia bercakap, dia pandai main mulutnya. Tapi kalau macam aku sendiri lah, aku selalu aku nampak orang yang suka memutar balikkan fakta nih. Jadi aku sudah masak dengan benda-benda begini nih. Ini nih, aku harap nanti nggak tahu lah ya guys. Jadi sampai situ saya reaction, next video, comment,